Saya ingin mulai berkebun, tapi awalnya tidak ingin direpotkan dengan beli benih dulu, mencari peralatan berkebun, atau memikirkan lahan rumah yang tidak begitu luas. Kalian juga? Hai, saya Imelda Syanturi. Saya akan mengajak kalian untuk mulai berkebun dengan memakai peralatan yang dapat dengan mudah kita temukan di rumah atau di sekitar kita. Jangan lupa klik tanda subscribe dan tanda lonceng di bawah ini supaya kita dapat memulai perjalanan bersama-sama berkebun dari rumah. Pertama, kita siapkan benihnya dulu. Benihnya kita ambil dari bumbu dapur di rumah aja. Ada macam-macam ya, bawang merah, bawang putih, tomat, serai, daun bawang. Kita mulai dari cabai dulu. Pilih cabai yang sehat dan tidak busuk. Kalau ada sarung tangan dipakai ya, karena kita mau potong cabai untuk ambil bijinya. Kalau nggak ada sarung tangan, pakai plastik kresek juga bisa. Kita belah cabainya dulu. Keluarkan bijinya. Lepaskan bijinya dari daging cabai. Cabainya masih bisa dipakai lagi ya. Ini kita sudah dapat beberapa biji. Kita pilih biji yang baik. Cara memilihnya, kita sediakan air biasa saja. Biji-bijinya dimasukkan ke dalam air. Bisa lihat ya, ini ada biji yang tenggelam, ada biji yang mengambang ke atas. Biji yang baik untuk dijadikan benih itu biji yang tenggelam. Jadi yang mengambang ini kita ambil untuk kita buang. Bisa dilihat ya, ini sekarang yang bersisa tinggal biji cabai yang tenggelam. Biji cabai yang tenggelam ini kita buang dulu airnya. Ini biji cabai yang tenggelam tadi ya. Kita jemur sebentar di luar, sebentar saja, kurang lebih 1 jam, hanya untuk mengeringkan sisa-sisa air yang tadi kita rendam. Ini biji cabai yang tadi sudah kita jemur sebentar, sudah kering, udah bisa untuk mulai ditanam. Kalau di rumah kalian punya tempat telur, kita pakai ini aja. Ambil tanah, udah saya letakkan di baskom, pakai sarung tangan lagi ya. Nah, tempat telur ini kita isi dengan tanah. Ini tanahnya tanah pekarangan aja juga bisa, atau kalau kalian punya tanah kompos jauh lebih bagus lagi. Kita siram tanahnya. Sampai benar-benar basah ya. Biji cabai tadi yang sudah kering kita tebar saja, jangan terlalu rapat. Satu-satu per tiap lubang juga bisa, malah lebih bagus sebenarnya supaya berjarak. Tebar, kita tutup dengan tanah. Tebalnya 2
cm ya, udah nggak kelihatan lagi biji-bijinya. Kita siram lagi. Kalau masih ada yang kelihatan, tutup lagi. Kalau sudah cukup basah, kita ambil plastik kresek hitam, kita tutup dengan kresek hitam. Kita letakkan di dalam ruangan juga bisa. Nanti kita lihat setelah beberapa hari ya perkembangan biji-bijinya. Untuk serai sama, pilih yang sehat juga. Saya ambil beberapa serai sebagai contoh, dipotong. Kita ambil gelas, pertama rendam saja dulu beberapa hari dengan air keran ya, dibiarkan saja. Setelah beberapa hari, ini ada contoh serai yang kurang lebih 5 hari yang saya rendam dengan air seperti ini juga. Sengaja saya pakai kaca supaya kelihatan. Ini sudah mulai tumbuh akarnya 5 atau 7 hari ini kalau nggak salah ya, bisa lihat ya. Akarnya sudah mulai tumbuh, bahkan sudah ada yang mulai tumbuh daun. Sudah terlalu lama sih, harusnya tidak perlu sampai tumbuh daun. Cukup kalau dia sudah mulai tumbuh beberapa akar, sudah mulai bisa kita pindah ke tanah atau ke polybag. Di sini saya ambil polybag, sudah saya isi tanah. Kita ambil satu, kita tanam aja ke dalam polybag, ditanam sampai, kelihatan nggak? Kelihatan, saya lipat dulu ya kali ya. Ini sampai akarnya dan batangnya sedikit kurang lebih 2 cm itu terbenam maksud saya. Nah, ini kita ambil satu lagi sebagai contoh, kita lipat ya biar kelihatan. Ini sengaja tanahnya tidak saya isi penuh, tidak terlalu penuh, supaya nanti setelah 1 bulan kurang lebih nanti kita bisa tambahkan tanah kompos lagi atau kita tambahkan pupuk kompos. Jadi dia nutrisi di tanahnya lebih terpenuhi. Contoh juga yang sudah mulai tumbuh akar. Ini akarnya udah cukup banyak ya. Ini malah sudah tumbuh daun. Awalnya ini udah kita potong ya tadinya. Kita ambil di tengah. Kita benamkan saja kurang lebih 2-3 cm. Seperti ini. Jangan lupa disiram. Ini juga disiram sampai cukup lembab ya. Kalau untuk serai ini yang penting kita lihat kelembapan tanahnya saja, jadi jangan terlalu basah, atau kalau misalnya cuaca sedang panas jangan sampai terlalu kering. Jadi rajin-rajin melihat kalau mau tumbuhnya bagus. Nah, seperti ini. Ini bisa kita letakkan di tempat yang kena matahari langsung, jauh lebih bagus. Yang kemudian juga bisa daun bawang ya. Ini daun bawang. Ini malah lebih mudah. Daun bawang ini sama, kita kalau bisa pilih yang agak, cuman di dapur saya adanya yang tidak terlalu besar, tapi nggak apa-apa. Ini kita potong kurang lebih seperti ini. Kita potong, ini bisa dipakai untuk masak ya, jadi tidak dibuang. Untuk akarnya dipangkas, jadi kita sisakan mungkin sekitar 1 cm untuk merangsang pertumbuhan akar baru. Dibuang saja, seperti ini cukup. Baru bisa kita tanam di tanah atau di polybag. Saya sengaja menanam 1, terserah ya, mau tanam 2 sekaligus juga bisa, atau mau 1 per polybag. Prinsipnya kalau kita tanam 1, dia tentu lebih subur karena tidak bersaing untuk mengambil makanan dengan teman-temannya. Sama seperti tadi, ini kita tanamkan saja kurang lebih terbenam kurang lebih 2-3 cm gitu. Ini saya buka ya. Ini tanahnya cukup kering, yang lain ini udah, tadi saya lupa, harusnya saya siram dulu tadi ya, nggak kelihatan, tapi nggak apa-apa, ini kita siram sebentar. Tanah yang cukup kering ini tadi. Kalau yang lain agak lembab, tadi saya ambil di halaman, mungkin terkena hujan ya, baru kita tanam.
siram juga. Polybag ini letakkan saja di tempat yang terkena matahari langsung. Seperti yang saya katakan tadi, jangan lupa untuk mengecek tanahnya. Bisa kita siram setiap hari. Kalau memang hujan turun atau kondisi tanahnya masih basah, nggak usah disiram. Jadi kalau misalnya lagi musim hujan ini seperti sekarang, nggak perlu disiram tiap hari, mungkin sekali 2 hari atau sekali 3 hari. Cek kondisi tanah, prinsipnya seperti itu. Sambil menunggu perkembangan cabenya nanti, kita sama-sama lihat bagaimana perkembangan tanaman-tanaman yang kita tanam ini beberapa hari ke depan. Jangan lupa klik subscribe dan lonceng di bawah tadi supaya kita sama-sama mengikuti perkembangan tanaman ini. Dan kalian juga jangan lupa mulai menanam dengan peralatan yang bisa kita peroleh di rumah.